Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ikhwatal iman, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi waktu kita, mencurahkan rahmatnya kepada kita. Insyaallah di pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha, juz yang ketiga, dan kita akan lanjutkan kembali pembahasan terkait mubtada khobar yang ada pada ad-darsu al-hadi asyara, ya, pelajaran yang ke-11, ya. Baik, langsung saja, tafadhal Pak Bayu dibaca. Kita masuk ke yang ketiga sekarang, tartibul mubtada wal khobar. Tartibul mubtada'i wal khobari. Al-aslu ayyataqaddamal mubtada'u 'alal khobari. Nahwu anta mudarrisun wa yajusu maksuhu. Nahwu amudarisun anta. Ya. Baik, perhatikan di sini teman-teman sekalian. Salah satu kaidah asal dari mubtada khobar itu adalah berurutan. Mubtada dulu baru khobar. Jadi itu yang dimaksud dengan tartibul mubtada'i wal khobari. Mengurutkan mubtada dan khobar. Jadi mubtada dulu baru khobar. Itu hukum asal. Jadi hukum asal antara susunan mubtada khobar itu berurutan. Makanya disebutkan di sini al-aslu ayyataqaddamal mubtada'u 'alal khabari. Hukum asalnya mubtada itu lebih dahulu dari khobar. Ini hukum asal, ya. Contohnya adalah anta mudarrisun. Nah, anta mudarrisun, anta di situ sebagai mubtada, ya. Mubtada, kemudian mudarrisun sebagai khobar. Urutan mubtada dulu baru khobar sesuai dengan hukum asal. Tapi boleh juga khobar dulu baru mubtada. Ya, jadi khobar dulu baru mubtada. Seperti amudarrisun anta. Nah, mudarrisun sebagai khobar, anta sebagai mubtada. Ini yang kita dengar dengan khobar muqaddam. Jadi istilahnya kalau udah maju khobar ini dinamakan khobar muqaddam, dan mubtada ini dinamakan mubtada muakhir. Itu istilahnya. Jadi khobar yang dimajukan, mubtada yang diakhirkan. Itu boleh. Jadi ini hukum asal. Hukum asal dari mubtada khobar itu berurutan. Mubtada dulu baru khobar. Namun boleh, ya, kadangkala khobar dulu baru mubtada. Ini seperti amudarrisun anta, atau contoh lain misalnya fiddari, ya, amrun. Nah, ini fiddari khobar, amrun mubtada. Nah, khobar muqaddam, mubtada muakhir. Ditartibkan juga boleh menjadi amrun fiddari. Nah, ini boleh. Karena inilah hukum asalnya. Jelas insyaallah ini ya Pak Bayu ya. Dan teman-teman yang lain. Jangan Ustaz. Lanjut. Wa yajibu ayyataqaddamal mubtada'u idza kana ismun istifhami. Mudah-mudah pilih idza kana mustifhamin. Idza kana istifhami min. Nahwu ma bika man maridun. Baik. Nah,
pada hukum asal kan mubtada itu disebut berurutan dengan khobarnya. Mubtada dulu baru khobar. Tapi boleh dibolak-balik gitu. Boleh dibolak-balik, boleh khobar dulu, boleh mubtada dulu. Nah, sekarang ada kalanya wajib. Nah, kalau tadi itu boleh. Sekarang ada kalanya wajib mubtada dulu baru khobar. Tertib wajib tertib. Nah, jadi hukum pertama boleh tertib, boleh enggak. Hukum kedua wajib tertib. Wajib tertib itu artinya mubtada dulu baru khobar. Ini hukum kedua. Makanya disebutkan di sini wajibu ayyataqaddamal mubtada'u. Wajib hukumnya mubtada dulu disebut baru didatangkan khobarnya. Jadi enggak boleh dibolak-balik. Namun wajib berurutan. Ya, mubtada'nya dulu baru khobar. Kapan? Iza kana istifhamin, apabila mubtada'nya berupa isim istifham. Ya, apabila mubtada'nya berupa isim istifham. Dan kita ketahui isim istifham itu adalah kata yang harus selalu terletak di awal kalimat. Itu isim istifham. Enggak boleh dia di akhir, selalu harus diletakkan di awal kalimat isim istifham. Maka ketika dia menjadi mubtada, wajib hukumnya disebut lebih dahulu baru khobarnya, wajib berurutan. Contoh ma bika, ada apa dengan kamu? Nama ini ma istifham, kedudukannya sebagai mubtada. Bika di sini jar majrur sebagai khobar. Maka mengedepankan mubtada di sini wajib disebabkan mubtadanya berupa isim istifham. Enggak boleh khobar dulu. Bika ma itu enggak boleh. Tapi harus ma bika. Ma dulu baru bika. Karena ma isim istifham, maka mubtada wajib dikedepankan, khobar dibelakangkan. Contoh lain, man maridun, siapa yang sakit. Man maridun, siapa yang sakit. Di sini man sebagai mubtada, maridun sebagai khobar. Ya, enggak boleh dibalik. Maridun man, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Kemudian maridun di sini enggak boleh jadi mubtada karena dia nakirah. Maka pasti yang jadi mubtadanya man. Nah, man. Dan mengedepankannya di sini wajib hukumnya. Kenapa? Karena mubtadanya berupa isim istifham. Baik, jelas ini insya Allah ya, teman-teman ya. Sama Ustaz. Lanjut, Bapak Bayu. Wajibu ayyataqaddamal khobaru idza kana mastifhamin. Nahwu mas muka kaifa haluka. Baik. Kemudian kalau tadi itu wajib mubtada dikedepankan, disebut lebih dahulu. Pada hukum ketiga ini maka wajib khobar disebut lebih dahulu baru mubtada'nya. Ya, wajib khobar disebut lebih dahulu baru mubtada. Kapan itu? Ketika khobar itu berupa isim istifham. Karena tadi isim istifham itu adalah kata yang selalu terletak di awal kalimat. Maka ketika dia jadi khobar, harus dimajukan, harus dikedepankan. Contoh, mas muka, siapa namamu? Ma di sini khobar, ismuka mubtada. Di sini kenapa ma jadi khobar? Ismuka jadi mubtada karena ismuka ma'rifat. Jadi dialah yang menjadi mubtada. Berbeda dengan contoh yang di atas ma bika. Bika nggak mungkin jadi mubtada karena dia jar majrur. Nah, sehingga ma pasti yang jadi mubtadanya. Kalau dalam kasus yang kedua, mas muka, ismukanya ma'rifat karena mudhaf kepada domir. Sehingga dialah yang jadi mubtada, sedangkan ma-nya menjadi khobar yang muqaddam, yang dimajukan. Contoh lain, kaifa haluka, haluka mubtada, kaifa khobar. Ya, kaifa khobar. Haluka mubtada muakhar, kaifa khobar muqaddam. Kenapa haluka yang jadi mubtada? Karena dia ma'rifat. Disebabkan dia mudhaf kepada dhamir. Nah ini. Jadi ini 3 hukum yang berkaitan dengan tertib urutan mubtada khobar. Yang pertama, hukum pertama itu boleh. Nah, hukumnya boleh tertib, boleh tidak.
Nah, ini hukum asal. Jadi mubtada itu boleh tertib, boleh tidak dengan khobarnya. Itu hukum asal. Kemudian yang kedua, wajib mubtada lebih dahulu. Kemudian khobar belakangan ketika mubtada'nya berupa isim istifham. Kemudian hukum yang ketiga, wajib khobar lebih dahulu dan mubtada'nya belakangan. Kapan? Ketika khobarnya berupa isim istifham. Alasannya satu, karena isim istifham itu adalah isim yang harus selalu terletak di awal kalimat, maka pada saat dia menjadi mubtada atau menjadi khobar selalu letaknya di depan, dimajukan, harus lebih dahulu disebut. Nah, ini itu hukum terkait dengan isim istifham yang jadi mubtada atau yang jadi khobar. Baik, sebelum kita masuk ke poin keempat, ada yang ditanyakan? Pak Bayu, Pak Pujo? Insya Allah masih jelas. Jelas insya Allah ya. Pak Guslim juga jelas ini insya Allah ya, Mas Wahyu. Insya Allah jelas. Baik. Selanjutnya, Pak Guslim dibaca nomor 4. Hasful mubtada. Mudhaf ilaih nakirah ma'rifat berarti mudhaf ilaih yang mudhaf ilaih kasrah. Hasful mubtada. Mubtada. Iya Ustaz ya. Ya. Yajuzu hasful mubtada'i idza ulima. Taqulu lis sa'ali Lisa'ili anismika Hamidun ayu ismi Hamidun Ai ismi Hamidin Hamidun khobar. Ismi Hamidun. Nah. Lima. Baik, sebentar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hasful mubtada. Bolehnya membuang mubtada. Ya, di poin keempat ini tentang kebolehan membuang mubtada. Artinya mubtadanya nggak disebut, tinggal khobarnya doang yang disebut. Kapan itu? Yajuzu hazful mubtada'i idza ulima. Boleh membuang mubtada apabila mubtadanya telah diketahui. Sehingga nggak perlu untuk disebut. Karena sudah ketahuan. Contohnya misalnya, antum bilang, taqulu lisaili, antum bertanya ya. An ismika, tentang namamu. Ada orang nanya, gambarnya ada orang nanya, misalnya ana tanya sama antum, mas muka, langsung antum jawab misalnya Muhammadun. Ya, mas muka dijawab Muhammadun. Nah, Muhammadun ini sebagai khobar. Mana mubtadanya? Dibuang. Takdirnya adalah ismi Muhammadun. Ismi, nah itu mubtada yang dibuang. Muhammadun khobarnya. Makanya di sini ismi Hamidun, namaku adalah Hamid gitu. Asal katanya mas muka, siapa namamu? Kemudian dia jawab Hamidun, nama Hamidun. Hamidun sebagai khobar. Mana mubtadanya? Dibuang. Kenapa dibuang? Karena ketahuan. Ya, ketahuan ada indikasi yang menyebabkan dia dibuang, yaitu kata ismuka. Tadi tidak perlu diulang menjadi ismi karena udah ketahuan konteksnya. Langsung saja disebut namanya Hamidun, berarti Hamidun khobar dari mubtada yang mahdzuf, takdirnya adalah ismi Hamidun. Atau contohnya dalam judul-judul buku, misalnya Kitabut Toharoti, ya, kitab Toharah. Kitabu sebagai apa? Khobar. Mana mubtadanya? Mahdzuf, takdirnya haza Kitabut Toharah. Ini Kitabut Toharah. Ya. Jadi itu tempat-tempat bolehnya membuang mubtada. Pokoknya kapanpun mubtada
diketahui boleh dibuang. Misalnya ana tanya sama antum, misalnya Pak Guslim, kaifa haluka? Antum jawab apa? Bi khairin, Nah, alhamdulillah. bi khairin. Bu khairin sebagai apa bi khairin? Sebagai khobar, Ustaz. Khobar. Mana mubtadanya? Mubtadanya tadi yang boleh dibuang yaitu ana. Ana bi khairin, gitu kan? Tidak perlu disebut, langsung aja jawab bi khairin. Nah, berarti di situ ada mubtada yang dibuang. Ya, karena jelas insya Allah mubtadanya ketahuan. Yang disebabkan itu yang ditanya adalah anta kaifa haluka, berarti jawabnya ana, saya. Nah, kata ana ini nggak perlu disebut. Nah, langsung aja jawab bi khairin. Berarti itu khobar dari mubtada yang dibuang karena telah ketahuan. Jelas insya Allah ya. Insyaallah, Ustaz. Lanjut nomor 5. 5. Hasful khobari. Yajuzu hasful khobari iza ulima takulu ana. Liman yas'alu man fahimun. Jadi yang kelima, ya pada poin yang kelima ini tentang bolehnya membuang khobar. Kalau di poin keempat kan membuang mubtada. Sekarang membuang khobar. Kapan boleh membuang khobar? Sama apabila telah ketahuan khobarnya. Ya, berdasarkan indikasi yang ada, khobarnya ketahuan, maka boleh dibuang. Misalnya antum bertanya, ada orang bertanya, man fahimun? Man fahimun, siapa yang paham? Kemudian dijawab ana. Ana. Nah, maka ana di sini sebagai mubtada. Khobarnya mana? Dibuang. Takdirnya ana fahimun, saya paham. Kemudian fahim dibuang karena telah ketahuan berdasarkan pertanyaannya, konteksnya. Sehingga nggak perlu disebut, menjadi tinggal ananya aja. Man fahimun ana. Nah, ana di sini mubtada. Khobarnya mana? Dibuang. Takdirnya fahimun. Kenapa dibuang? Karena telah ketahuan berdasarkan konteks kalimatnya. Ya. Misalnya kalau kita tanya, man Indonesiun? Nah, siapa orang Indonesia di sini? Ana, dijawab saya. Nah, berarti ana Indonesiun takdirnya. Cuman Indonesiunnya nggak disebut karena udah ketahuan berdasarkan konteks. Berarti itu pembuangan khobar disebabkan telah maklum, telah diketahui. Baik, jelas insya Allah ya? Insya Allah, Ustaz. Oke, nomor 6. 6. Hasful mubtada'i wal khobari ma'an. Yajuzu hasful mubtada'i wal khobari ma'an idza ulima fataqulu na'am. Idza su'ilta at-talibun anta. Nah, sekarang yang keenam ini tentang pembuangan mubtada dan khobar secara bersamaan. Mubtadanya dibuang, khobarnya juga dibuang secara bersamaan. Yaitu ketika telah diketahui kedua-duanya. Seperti orang bertanya, atalibun anta, apakah kamu seorang murid? Atalibun anta, ini pertanyaan. Nah, kemudian dijawab na'am. Nah, ini jawabnya na'am. Nah, berarti di sini ada pembuangan mubtada khobar yang takdirnya na'am. Ana talibun, gitu kan? Ana talibun. Ini mubtada, ini khobar. Dibuang. Tinggal na'amnya saja yang disebut. Karena tadi ketahuan konteksnya sehingga nggak perlu disebut ana talibunnya. Cukup memberikan jawab na'am. Maka pada saat kita menjawab na'am, itu berarti ada mubtada khobar yang dibuang. Jelas ini teman-teman ya? Kalau jelas. Tapi na'am sebagai apa? Ya, na'am itu harfu jawab. Dia sebagai huruf. Oh, na'am. Ya, sama seperti la. La itu harfu jawabin namanya. Huruf untuk menjawab pertanyaan. Kalau iya berarti na'am, kalau enggak berarti la. Dia sebagai huruf tidak punya kedudukan dalam kalimat.
Nah, makanya di situ ada nanti yang terbuang di situ. Ada yang terbuang. Apa itu mubtada khobar? Kenapa dibuang? Karena telah maklum dari konteksnya. Sehingga nggak perlu disebut. Orang Arab itu suka yang ringkas, teman-teman ya. Ya, orang Arab itu kalau bikin kalimat itu suka yang ringkas-ringkas, nggak suka panjang lebar. Sehingga dijawab na'am aja udah paham orang. Tanpa harus menyebutkan ana talibun. Na'am ana talibun itu sah-sah saja. Tapi kalau lebih ringkas lebih baik. Sehingga tidak perlu antum sebut ana talibun, cukup berikan jawaban na'am. Iya. Nah ini. Jelas insya Allah ya? Insya Allah jelas. Baik. Yang lain? Mas Wahyu? Jelas insya Allah Mas Wahyu ya? Insya Allah jelas. Oke. Baik. Sekarang selanjutnya min ahkamil khabar. Tafadhal. Siapa yang baca? Pak Pujo. Nah, Ustaz. Min ahkamil khabari. Anwa'ul khabari. Khabaru imma mufradun ay laisa jumlatun. Jumlatan. Laisa jumlatan. Wa imma jumlatun. Wa imma sibhu jumlatin. Baik, sekarang kita akan berpindah ke hukum-hukum seputar khobar. Jadi kalau tadi itu kan hukum-hukum seputar mubtada. Dari poin 1 sampai poin 6 itu hukum-hukum seputar mubtada. Nah, sekarang kita berpindah ke hukum-hukum seputar khobar. Poin pertama yang terkait dengan hukum-hukum seputar khobar ini adalah apa aja macam-macam khobar. Ya, apa saja yang menjadi khobar. Ya, bagaimana bentuk-bentuk khobar itu. Ya, yang jadi poin pertamanya adalah bentuk-bentuk khobar. Makanya disebutkan di sini anwa'ul khobari, bentuk atau macam-macam khobar. Nah, khobar itu bisa terdiri dari salah satu yang 3. Pertama itu khobar mufrad. Khobar mufrad itu artinya khobar yang bukan kalimat, yang bukan jumlah. Dia hanya satu kata. Itu namanya khobar mufrad. Jadi khobar yang terdiri dari satu kata. Itu namanya khobar mufrad. Contohnya misalnya, ana talibun. Ana talibun. Nah ini. Ana mubtada, talibun khobar. Berapa kata khobarnya di sini? Satu. Nah, talibun satu kata, maka dinamakan dengan khobar mufrad namanya. Khobar mufrad ya. Kenapa? Karena khobarnya hanya satu kata. Jelas ya? Ini ya. Makanya di sini al khobaru imma mufradun. Khobar itu bisa berupa mufrad. Apa yang dimaksud dengan mufrad? Laisa jumlatan, yang bukan jumlah, yang bukan kalimat. Berarti khobar yang terdiri dari satu kata. Itu namanya khobar mufrad. Hanya terdiri dari satu kata. Kemudian macam khobar yang kedua itu imma jumlatun. Khobar yang terdiri dari kalimat. Jumlah. Contohnya misalnya Muhammadun ya abuhu ghaniyun misalnya. Muhammadun bapaknya kaya. Muhammadun mubtada, abuhu ghaniyun khobar. Abuhu ghaniyun khobar dalam bentuk jumlah. Dalam bentuk jumlah ismiyah. Ya, dalam bentuk kalimat. Nah, maka ini macam khobar yang kedua. Yaitu khobar dalam bentuk kalimat atau jumlah baik ismiyah ataupun fi'liyah. Nanti akan datang perinciannya lebih jelas. Tapi ini macam khobar yang kedua yaitu khobar dalam bentuk jumlah. Kemudian yang ketiga imma syibhu jumlatin. Nah, ini jenis khobar yang ketiga atau macam khobar yang ketiga adalah syibhu jumlah. Apa itu syibhu jumlah? Jar majrur dan dzaraf. Contohnya misalnya ana fil masjidi. Nah, di sini ana mubtada, fil masjidi khobar. Khobar dalam bentuk apa? Dalam bentuk syibhul jumlah yaitu jar majrur. Jadi ini 3 jenis atau 3 macam khobar untuk mubtada. Yang pertama itu khobar berupa mufrad,
maksudnya adalah satu kata. Yang kedua khobar dalam bentuk jumlah, yaitu kalimat, baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Kemudian yang ketiga khobar dalam bentuk syibhul jumlah, yaitu jar majrur atau dzarab. Ini 3 jenis atau 3 macam khobar. Jelas insyaallah ya? Insyaallah jelas ya. Lanjut. Fal khabarul mufradu Alif fal khabarul mufradu nahu mu'minu mar'atul mu'min mir, bukan mir. mir'atul mu'mini. Mu'minin. Baik. Nah, sekarang diberikan contoh satu-satu. Apa contoh dari khobar mufrad, khobar yang terdiri dari satu kata? Contohnya apa? Contohnya adalah al-mu'minu mir'atul mu'mini. Seorang mukmin cerminan bagi mukmin yang lain, ya. Al-mu'minu mir'atul mu'mini. Seorang mukmin adalah cermin mukmin yang lain. Al-mu'minu mubtada. Mir'atu khobar, al-mu'mini mudhaf ilaih, ya. Jadi dia mudhaf ilaih. Nah, perhatikan di situ teman-teman. Al-mu'minu mubtada, mir'atu khobar, al-mu'mini yang kedua mudhaf ilaih. Nah, yang jadi khobar di sini cuma satu kata, yaitu mir'atu saja. Yang jadi khobar cuma satu kata, yaitu mir'atu. Maka ini masuk dalam kategori khobar mufrad. Dia masuk dalam kategori khobar mufrad karena khobarnya terbentuk dari satu kata saja, yaitu mir'atu. Mir'atu saja yang menjadi khobar, maka ini namanya khobar mufrad. Baik, jelas insyaallah ya? Insyaallah Ustaz. Lanjut. Wal khabarul jumlatu nahu al mudiru masmuhu al jumlatul ismiyatu masmuhu khobarun wa hiya fi mahalli raf'in. Baik. Kemudian sekarang kita berpindah ke contoh khobar yang berupa jumlah. Ya, khobar yang berupa jumlah. Tadi ada kemungkinan dia jumlah ismiyah. Ini dulu yang pertama. Kemudian ada kemungkinan yang kedua jumlah fi'liyah. Ya. Contohnya di situ adalah al-mudiru masmuhu. Al-mudiru masmuhu. Al-mudiru mubtada, masmuhu khobar. Ya. Al-mudiru mubtada, masmuhu khobar. Nah, perhatikan kata masmuhu. Masmuhu sendiri ini adalah jumlah ismiyah. Karena ma mubtada, bukan mubtada. Karena ma sebagai khobar muqaddam, ma khobar muqaddam ismuhu mubtada, susunan khobar mubtada namanya jumlah ismiyah. Dan dia sebagai khobar dari al-mudiru, berarti khobarnya dalam bentuk jumlah ismiyah. Nah, i'rabnya bagaimana? I'rabnya fi mahalli raf'in, karena khobar itu marfu yang tidak ketahuan harokat rafa'nya, maka kita bilang fi mahalli raf'in. Yang tidak ketahuan tanda rafa'nya, teman-teman, itu di-i'rab dengan fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa'. Jelas insyaallah ya? Jelas Ustaz. Nah, misalnya Pak Pujo kalau ada contoh, misalnya Muhammadun, ya, kitabuhu jadidun. Nah, ini khobar dalam bentuk apa? Muhammadun mubtada. Dalam bentuk jumlah ismiyah Ustaz. Jumlah ismiyah, karena kitab mubtada, jadid khobar. Susunannya adalah jumlah ismiyah. I'rabnya bagaimana kitabuhu jadidun? Fi mahalli raf'in khobar. Nah, fi mahalli raf'in khobar. Nah, kenapa kita bilang fi mahalli? Enggak langsung marfu? Karena tidak ketahuan tanda rafa'nya. Karena ketidakketahuan tanda rafa'nya. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Ya. Lanjut contoh selanjutnya.
Wallahu khalaqakum. Al jumlatul fi'liyatu khalaqakum khabarun wahia fi mahalli raf'in. Nah, kemudian sekarang contoh khobar jumlah tapi dalam bentuk jumlah fi'liyah ya, yaitu wallahu khalaqakum. Wallahu Allahu labzul jalalah, dia sebagai mubtada. Allah labzul jalalah sebagai mubtada. Khalaqakum sebagai khobar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Khalaqa kan fi'il ya. Maka setiap kalimat yang diawali fi'il itu namanya jumlah fi'liyah. Ya. Wallahu khalaqakum. Wallahu mubtada, khalaqakum khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Dan nanti i'rabnya juga sama fi mahalli raf'in karena tidak terlihat tanda rafa'nya. Tidak ketahuan tanda rafa'nya, maka di i'rab fi mahalli raf'in. Kemudian yang paling penting di sini, poin pentingnya teman-teman, setiap kali kita membuat khabar dari jumlah, setiap kali kita membuat khobar dari jumlah maka harus ada robitna. Harus ada robit. Robit itu apa? Robit itu yang menghubungkan atau yang mengaitkan. Mengaitkan khobar jumlah dengan mubtada. Dengan mubtada. Ini. Jadi harus ada ini. Harus ada robit ya. Jadi ketika antum membuat khobar jumlah maka harus ada robit. Harus ada robit ya teman-teman. Apa itu robit? Robit itu yang mengaitkan khobar jumlah dengan mubtada, ini robit namanya. Dan dia biasanya berupa dhamir. Berupa dhamir. Ini yang pertama. Atau isim isyarah. Nah, berupa domir atau isim isyarah, seringnya domir. Yang paling sering domir. Nah, untuk dua contoh di atas, al-mudiru masmuhu. Nah, masmuhu khobar dalam bentuk jumlah ismiyah. Ada enggak robit yang mengaitkan antara jumlah ini dengan mubtada mudir? Di sini ada enggak? Ada Ustaz. Ada. Apa itu? Hu. Hu, domir hu. Yang mana hu ini adalah domir yang kembali ke mubtada'nya. Nah, itu namanya robit. Ya. Nah, kalau enggak ada, maka enggak sah dia jadi khobar. Contoh misalnya. Muhammadun. Ya. Muhammadun adribu Zaidan. Muhammadun adribu Zaidan. Adribu Zaidan jumlah apa? Adribu. Jumlah fi'liyah Ustaz. Fi'liyah. Bisa enggak jadi khobar untuk Muhammad? Enggak bisa. Enggak bisa. Kenapa? Enggak ada Ada. kaitan antara adribu Zaidan dengan Muhammad. Enggak ada. Ya, enggak ada robitnya. Ya kan? Enggak ada domir dalam kata adribu Zaidan yang kembali ke Muhammad. Nah, maka enggak boleh jadi khobar adribu Zaidan ini. Ya. Makanya tadi jumlah ketika menjadi khobar harus ada robit. Harus ada robit. Apa itu robit? Yang mengaitkan khobar jumlah dengan mubtada. Dan seringnya berupa domir. Seringnya berupa domir. Ya. Nah, dalam dua contoh yang kita pelajari ini berupa domir. Masmuhu, hu kembali ke mudir. Wallahu khalaqakum. Khalaqa fa'ilnya adalah domir. Mustatir takdirnya huwa kembali kepada Allah mubtada. Berarti ada robitnya. Ada yang mengaitkan antara jumlah khobar dengan mubtada'nya. Maka boleh. Jelas ini teman-teman? Insya Allah jelas. Baik. Yang lain, Pak Bayu, Pak Guslim, Mas Wahyu. jelas. Salah. Saya tanya Ustaz. Ya, tafadhal Pak Guslim. Saya masih bingung ketika khobar dalam bentuk jumlah. Ya. Ini ketika i'rabnya itu di pada fi mahalli raf'in gitu loh Ustaz. Iya. Nah, karena salah satu contoh tadi kan Muhammadun kitabuhu jadidun gitu kan. Iya. Kalau saya lihat kan itu i'rabnya semua kelihatan di Oke. kitabuhu gitu kan, terus jadidun gitu kelihatan semua. Ustaz. Baik. Coba perhatikan Pak Guslim. Ana tulis ulang dulu ya. Muhammadun.
Muhammadun kitabuhu ya jadidun. Nah, di sini Muhammadun mubtada ya Pak Muslim ya. Iya, Ustaz. Kitabuhu mubtada kedua, jadidun khobar dari kitab. Nah, sekarang yang jadi khobar Muhammad mana Pak Muslim? Kitabuhu. Kitabuhu jadidun. Kitabuhu jadidun. Nah, ini kan kalimat jumlah. Sekarang tanda rofa jumlah ini apa Pak Muslim? Bukan perkatanya. Kalau kitabuhu itu mubtada perkata dia. Dia kedudukannya sebagai mubtada. Tandanya domah, tanda rofaknya. Jadidun khobar untuk kitab. Dia tanda rofaknya domah. Nah sekarang jumlah susunan kalimat kitabuhu jadidun. Ini tanda rofaknya apa di sini? Oh gitu ya. Jadi bukan melihat dari perkatanya ya Ustaz ya? Ya, bukan dilihat dari perkatanya, tapi langsung susunan kalimatnya. Berarti secara hukum memang kalau dia berupa jumlah tidak akan ketahuan. Ya, Oh. tidak akan kelihatan tanda rofaknya. Kalau dia jumlah, makanya selalu fi mahali rof'in. Kalau dia khobar jumlah itu selalu fi mahali rof'in. Iya. Ya, insya Allah paham. Terima kasih. Baik. Barakallahu fikum. Nah, sekarang silakan dilanjut Mas Wahyu, Jim. Jim wal khabaru sibhul jumlati ahu al jannatu tahta dilalus. Nah, ada tahta. Tahta itu zorob. Setelah zorob itu selalu sebagai mudhaf ilaih. Tahta dilalis suyufi. Nah, tahta zilalis suyufi. Az-zarfu tahta khobarun wa huwa mansubun fi mahalli raf'in. Nah. Lanjut. Alhamdulillah. Alhamdulillahi. Al-jarru wal majrurun lillahi khobarun wa huwa fi mahalli raf'in. Baik. Sekarang kita akan berpindah ke jenis khobar yang ketiga. Contoh khobar yang ketiga yaitu syibhul jumlah. Jadi ini yang ketiga ya. Tadi yang pertama itu khobar dalam bentuk satu kata, dikenal dengan khobar mufrad. Kemudian yang kedua khobar dalam bentuk kalimat, yang dikenal dengan khobar jumlah, baik ismiyah atau fi'liyah. Sekarang yang ketiga khobar dalam bentuk syibhul jumlah. Apa itu syibhul jumlah? Syibhul jumlah itu zorob plus mudhaf ilaihnya. Jadi kita review ulang. Syibhul jumlah itu adalah zorfun plus mudhaf ilaih. Karena setelah zorob itu pasti mudhaf ilaih ya. Kemudian yang kedua jarun plus majrur. Nah ini namanya syibhul jumlah. Ya. Kalau antum menemukan ada zorob dan mudhaf ilaihnya maka namanya syibhul jumlah. Kalau ada jar plus majrurnya maka itu syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu boleh jadi khobar. Contoh al-jannatu tahta zilalis suyufi. Al-jannatu mubtada tahta zilali. Nah, tahta zilali ini syibhul jumlah. Ya, tahta zorob zilali mudhaf ilaihnya. Nah, maka dia dinamakan syibhul jumlah. Surga itu di bawah bayang-bayang pedang. Maksudnya jihad ya teman-teman ya. Jadi tahta zilali suyub ini maksudnya adalah al-jihad fi sabilillah. Jihad. Ya, jadi surga itu di bawah bayang-bayang pedang. Nah, perhatikan kata al-tahta zilali. Tahta zilali di sini dia syibhul jumlah. Maka dia menjadi khobar untuk al-jannah. I'rabnya adalah fi mahali raf'in. Nah, fi mahali raf'in. Jadi semua syibhul jumlah itu nanti i'rabnya fi mahali raf'in kalau jadi khobar. Kemudian contoh yang kedua alhamdulillah. Lillah ni jar majrur. Maka dia syibhul jumlah. Berarti
fi mahali raf'in khobar untuk alhamdu. Ya, jadi fi mahali raf'in khobarnya alhamdu dalam bentuk syibhul jumlah. Baik, misalnya Mas Wahyu, kalau kita bilang Muhammadun amama al-masjidi. Mana khobarnya? Amamal masjidi, Ustaz. Amama al-masjidi dalam bentuk apa? Syibhul jumlah dalam Syibhul jumlah. susunan sorob untuk ilaih, Ustaz. Ya, susunan zorob mudhaf ilaih. I'rabnya bagaimana? Fi mahalli raf'in. Nah, fi mahalli raf'in. Ya, mumtaz. Barakallahu fiikum. Baik, jelas insyaallah ini ya. 3 jenis khobar ini ya. Ya, Ustaz. Baik. Nomor 2 dibaca Pak Bayu. Mutabaqatu lil Muto bukan muto. mutabaqatu lil mubtada'i. Ya, mutabaqatuhu lil mubtada'i. Lil mubtada'i. Yutabiqul khabarul mubtada'a fi al ifradu wa tasniyatu Al-ifradi. Adapti. al-ifradi wa tasniyati wal jam'i. Nahwu al-mudarrisu waqifun wa tullabu jalisuna babal fasli mukhlaqani wa nafid tahu maftuhatani. Baik, nomor ba sekalian langsung. Fi tadzkiri wa ta'nisi nahwu hamidun muhandisun wa zaujatuhu tabibatun wa abnahuma tajirani wa bintahuma mudarrisatani. Baik. Sekarang kita akan membahas tentang keselarasan mubtada dengan khobar. Ya, jadi mutabaqatuhu lil mubtada'i. Keselarasan khobar untuk mubtada. Jadi mubtada dan khobar itu harus selaras. Selaras dalam apa? Dalam 2 hal. Pertama, dalam sisi jumlah, jadi jumlahnya harus sama. Artinya ketika mubtadanya mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad, tunggal maksudnya. Kalau mubtada'nya tunggal, maka khobarnya harus tunggal. Kalau mubtada'nya musanna, khobarnya harus musanna. Kalau mubtada'nya jamak, khobarnya harus jamak. Jadi harus selaras, harus bersesuaian dalam jumlah. Ya, dalam jumlah. Kemudian juga harus bersesuaian dalam jenis. Kalau mubtada'nya muzakkar, maka khobarnya harus muzakkar. Kalau mubtada'nya muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Jadi 2 hal ini harus selalu bersesuaian antara mubtada' khobar. Dalam 2 hal ini, yaitu dalam jumlah dan dalam jenis. Ya, harus selaras, harus sesuai antara mubtada' khobar dari segi jumlah dan jenisnya. Ya. Makanya saya mengatakan di sini, yutabiqul khabarul mubtada'a. Khobar menyesuaikan diri dengan mubtada atau menyelaraskan dirinya dengan mubtada fi dalam masalah yang pertama dalam masalah mufrad, musanna dan jamak. Kalau kita ringkas dalam masalah jumlah, ya dalam masalah jumlah angkanya dia harus sesuai, harus selaras. Ya kalau mufrad maka khobarnya mufrad, kalau mubtada'nya musanna maka khobarnya musanna, kalau mubtada'nya jamak maka khobarnya jamak. Contoh al-mudarrisu waqifun, al-mudarrisu mubtada, waqifun khobar. Karena al-mudarrisu mufrad, maka waqifun juga harus mufrad, harus sama jumlahnya. Kemudian wat-tullabu jalisuna, at-tullabu mubtada, jalisuna khobar. Karena at-tullabu jamak taksir, yang penting dia jamak, maka khobarnya juga harus jamak jalisuna.
Ya. Kemudian babal fasli muglaqani. Baba mubtada, dia musanna, babani asalnya, kemudian nunnya dibuang karena idhofah, karena dimudhaf ilaihkan, maka nunnya dibuang menjadi baba al-fasli. Baba mubtada musanna, al-fasli mudhaf ilaih, muglaqani khobarnya musanna juga karena mubtadanya musanna. Wa nafidatahu maftuhatani. Nafidata asalnya nafidatani, nunnya dibuang karena ada idhofah dengan domirhu, maka menjadi nafidatahu, dia mubtada musanna, maka khobarnya juga musanna. Ya. Jadi intinya khobar mubtada itu mereka harus saling bersesuaian dari segi jumlah. Jika mubtada mufrad, khobar harus mufrad. Jika mubtada musanna, khobar harus musanna. Jika mubtada jamak, maka khobar harus jamak. Ini tempat yang pertama. Kemudian tempat yang kedua yang harus bersesuaian antara mubtada dengan khobar adalah di jenisnya. Di jenisnya, yaitu mudzakkar dan muannasnya. Kalau mubtada mudzakkar, maka khobar harus mudzakkar. Kalau mubtada muannas, maka khobar harus muannas. Contohnya Hamidun muhandisun. Hamidun mubtada, muhandisun khobar. Hamidun mudzakkar mufrad, muhandisun khobar, mudzakkar mufrad juga. Zaujatuhu tabibatun, zaujatu mubtada, tabibatun khobar. Ini mubtada muannas mufrad, maka khobarnya juga tabibatun muannas mufrad. Ibnahuma tajirani. Ibnahuma, kedua putranya, ya. Tajirani adalah pedagang atau orang kaya. Ibna di sini mubtada dalam bentuk musanna mudzakkar, maka khobarnya juga tajirani musanna mudzakkar. Bintahuma asalnya bintani, kemudian nunnya dibuang karena idhofah kepada huma menjadi bintahuma mubtada, mudarrisatani khobar. Karena mubtadanya musanna muannas, maka khobarnya juga musanna muannas. Jadi kesimpulannya, apa saja yang harus selaras antara mubtada khobar, harus bersesuaian antara mubtada khobar, apa saja? Jawabnya adalah di jumlah dan jenisnya. Ya, jadi harus bersesuaian dari segi jumlah dan jenisnya. Enggak boleh enggak. Ini hukum yang terkait dengan mubtada khobar. Baik, jelas ini Pak Bayu ya? Insyaallah Ustaz. Yang lain? Pak Agus Lim, Pak Pujo, Mas Wahyu. Ustaz. Jelas, Ustaz. Baik. Sekarang kita masuk tamarin. Nah, ini mulai latihan ini. Latihan kaidah-kaidah yang banyak tadi terkait mubtada khobar. Silakan Pak Bayu nomor 1. Dibaca tamarin. Tamarinu. Ij'al kullismu. Kulla objek, jadikan. Jadi ada objek ya. Ij'al kullasmu mimma. Mudah pilih Pak Bayu. Setelah kullu itu selalu pasti majrur sebagai mudhaf ilaih. Pokoknya kalau antum menemukan kullu ba'du itu maka setelahnya harus majrur sebagai mudhaf ilaih. Ij'al kullas min mimma ya'ti mubtada. Mubtadaan. Maf'ul bih dari ij'al. Maf'ul bih kedua. Ya, jadikanlah setiap isim berikut sebagai apa? Mubtada. Nah, tafadhol. Bikin susunan mubtada khobar yang mubtadanya adalah kata-kata ini. Ayo Pak Bayu. Ahmadu khoniyun. Ahmadu ghaniyun. Oke, Ahmadu ghaniyun. Naam. Oke. Terus Ahmadu wa akhuhu. Ahmadu wa akhuhu maridun. Siapa yang sakit? Dua berarti? Nah, maridoni. Oke, Ahmadu wa akhuhu maridoni. Nah, mumtaz. Terus? Al-muslimuna
mujtahiduna. Naam, al-muslimuna mujtahiduna. Naam, terus mumtaz. As-sayyaratu jadidatun. Naam, as-sayyaratu jadidatun. Oke, mumtaz. Terus Manarotal masjidi. menara. Ya, Menara masjid. dua menara. Berarti manarotani, nunnya dibuang karena idhofah menjadi manarota al-masjidi. Manarotal masjidi. Tinggi apa ya? Aliyun, tinggi. Aliyani. Lihat, manarah itu muzakkar atau muannas? Oh, muannas Ustaz. Ya, berarti Aliyatani. naam, aliyatani. Mumtaz. Aliyatani. Nah, terus At-tolibati. kenapa ti? At-tolibatu Taib. qadimatun. At-talibatu qadimatun. Kenapa qadimatun? Kan dia jamak, at-talibatu jamak berakal. Qadimatun muannas mufrad. Tadi kan harus selaras antara mubtada khobar dari segi jumlah. Berarti apa? Qadimat. Dijadikan jamak muannas juga. Berarti qadimatun. Naam, at-talibatu qadimatun. Naam, baik, mumtaz. Terus? Qalamun. Naam, qalamun. Ini dijadiin mubtada ya. Iya, qalamunnya dijadikan mubtada. Qalamunnya indi qalamun. Nah, mumtaz. Indi qalamun. Oke. Ya, jadi harus kayak gitu. Boleh nggak qalamun indi, Bapak Bayu? Qalamun indi nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh, karena khabarnya sibhul jumlah, mubtadanya Mubtadanya nakirah. Maka wajib diakhirkan mubtada, khabarnya dimajukan. Kaidahnya gitu kan kemarin. Iya. Baik, lanjut. Al-kutubu. Al-kutubu. Al-kutubu kibarun. Al-kutubu kibarun. Kalau gini Bapak Bayu, kalau dia jamak yang tidak berakal, maka hukumnya sama seperti muannas mufrad. Oh ya, kabirun. Iya. Kabirun atau kabiratun? Al-kutubu muannas mufrad, kabiratun. Kabiratun. Al-kutubu kabiratun. Ya. Terus ma istifham. Nah, ingat ma jadi mubtada. Ma istifham, maka di belakangnya harus nakirah. Apa ya? Rajulun. Kenapa ma rajulun? Ma itu untuk Kan, bertanya. Ma rajulun, apakah apa kamu laki-laki? Misalnya kan apa? kaidahnya kan itu Ustaz, di belakangnya
nakiroh kan? Kalau Enggak. istifham. Kalau ma yang jadi mubtada, maka setelahnya itu sibhul jumlah Pak Bayu. Oh, Supaya dia ya. tidak bisa jadi mubtada yang setelahnya. Atau kalau enggak, jadikan jumlah setelahnya. Ma taqra'u, ma taqra'uhu. Nah, itu ma-nya mubtada, taqra'uhu khobar. Enggak mungkin jadi taqra'uhu yang mubtada karena jumlah gitu. Ma Pasti ma amamal yang masjidi. ya. Ma amamal masjidi. Ma amamal masjidi. Oke. Ma amamal masjidi. Ma-nya sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Ya. Enggak mungkin amamal masjidi yang jadi mubtada kan? Karena Ya. dia sibhul jumlah. Berarti ma-nya yang menjadi mubtada di sini. Oke. Man. Man fil baiti. Man fil baiti. Naam. Man sebagai mubtada, fil baiti sebagai khobar dalam bentuk sibhul jumlah. Enggak mungkin fil baiti yang jadi mubtada. Pasti man. Insyaallah jelas ya ini Pak Bayu ya. Insyaallah Ustaz. Baik. Nomor 2 Pak Muslim. Tafadhol. Ij'al kullasmin mimma ya'ti khobaron. Nah, jadikan setiap isim berikut jadi khobar. Berarti bikin mubtada'nya sekarang Pak Muslim. Kalau di soal pertama bikin mubtada, bikin khobarnya, sekarang bikin mubtada'nya. Babani maftuhatani. Nah, baik. Maftuhani atau maftuhatani? Babani loh. Babani mudzakkar atau muannas? Harus selaras dari segi jenis, Pak Muslim. Oh, Babun mudzakkar atau muannas? babun muzakkar, Ustaz. Kalau maftuhatun, maftuhatani? Oh ya, kalau ini ada taknya ya, Ustaz ya. Iya. Maftuhatani berarti apa ya namanya ya? Sayyaratani maftuhatani. Sayyaratani maftuhatani. Baik, mumtaz. Sayyaratani maftuhatani. Nah, nomor 2. Mulaqatani ini apa lagi ya? Tertutup. Mulaqatani itu tertutup. Tas itu hakibatun ya, Ustaz ya. Ya? Kalau tas hakibatun ya, Ustaz ya. Ya, akibatun. Hakibatani mulaqatani. Nah, hakibatani ada alif lamnya ya. Al-hakibatani karena mubtada ya, itu ma'rifat. Ya. Al-hakibatani mulaqatani. Baik, mumtaz. Baik, barakallahu fiik. Terus Jamilah. Terus yang mana lagi? Sa'atun jamilatun. As-sa'atu jamilatun. Naam, as-sa'atu jamilatun, mumtaz. Najihuna, najihun itu lulus, banyak berarti jamak. At-tullabu najihuna. Naam, at-tullabu najihuna, mumtaz. Mutahajjibat, mutahajjibat itu berhijab, pakai cadar, pakai niqab. Ya, Ustaz. Apa namanya? An-nisa'u mutahajjibatun. Naam, an-nisa'u mutahajjibatun. Baik, mumtaz. Terus kaifa haluka. Naam, kaifa haluka, kaifa khobar muqaddam. Wajib di sini ya Pak Bayu ya. Pak Muslim. Ya, Ustaz. Boleh enggak haluka kaifa? Sebentar, Ustaz. Kaifa haluka itu haluka ini bukan ya. Sibul jumlah ya bukan? Bukan. Haluka itu mudhaf ilaih. Ilaih ya, Ustaz ya. Tapi Iya. enggak harus, Ustaz. Harus. Hah? Harus. Oh, harus, Ustaz. Karena khobarnya berupa
Isim istifham. Istifham. Berarti harus dimajukan khobarnya. Nggak boleh haluka kaifa. Ya, Ustaz. Jadi di poin ini Pak Muslim, di poin ketiga tertibul mubtada khobar, ya, bagian terakhir, kapan khobar wajib dimajukan ketika berupa isim istifham. Sekarang khobarnya isim istifham nggak kaifa, Iya, Ustaz. maka wajib dimajukan. Jadi nggak boleh haluka kaifa, tapi wajib kaifa haluka. Kaifa haluka. Ya, Ustaz. Nah, sama aina sekarang. Aina kitabuhu. Nah, aina kitabuhu. Nah, aina sebagai apa? Aina sebagai khobar, Ustaz. Khobar. Khobar. Wajib atau boleh di depan? Wajib, Ustaz. Wajib. Oke. Terus? Mas muka. Mas muka. Nah, terus? Man anta. Man anta. Nah, mumtaz. Terus mata. Mata itu kapan? Ya, Ustaz. Mata kharajna. Mata kharajta. Nah, itu nanti jadi mubtada dia. Kalau mata kharajta jadi mubtada. Kan yang diminta khobar sekarang. Nah, karena kharajta nggak mungkin jadi mubtada jumlah, maka matanya yang jadi mubtada. Sekarang yang diminta jadikan mata khobar. Mata apa nih ya? Kapan ujian? Kapan ujian? Ya. Lupa, Ustaz. Apa bahasa Arabnya ujian? Al-imtihanu. Mata al-imtihanu. Nah, mata al-imtihanu. Nah, al-imtihanu mubtada, mata khobar muqaddam. Nah, ini baru benar. Karena al-imtihan dia isim ma'rifat, dialah yang jadi mubtada, sedangkan matanya sebagai khobar yang muqaddam, isim istifham. Baik, indah. Indah ini bersama ya, Ustaz? Atau Zorob makan, keterangan tempat di sisimu atau bersamamu boleh. Tapi indaka, nah. Indaka Indaka az-zamilu. Nah, harus indaka az-zamilu. Boleh juga indaka zamilun, boleh nakirah. Artinya apa? Bersamamu teman. Oke. Fauqa itu di atas ya, Ustaz. Al-mirwahatu fauqa al-mirwah. Al-mirwahatu fauqa maktabati. Naam, al-mirwahatu fauqa maktabati. Mumtaz. Ya, al-mirwahatu mubtada, fauqa nanti sebagai khabar dalam bentuk zarab atau syibhul jumlah. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Sekarang nomor 3, Pak Pujo. Nah, Ustaz. Ij'al lafdun al-mudarrisu mubtada'an fi khamsi jumali. Ya, jumalin ala an yakunal khobaru. Khobaru. Nah, jadi mubtada'nya kata mudarris tapi khobarnya mengikuti ketentuan berikut. Pertama, dia mufrad. Ya. Kemudian yang kedua khobarnya berupa dzarab. Kemudian yang ketiga khobarnya berupa jar majrur. Kemudian keempat khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Kemudian yang kelima khobarnya berupa jumlah ismiyah. Tapi mubtada'nya lapas mudarris saja. Cuman khobarnya yang berbeda-beda. Bermacam-macam tadi. Oke, tafadhol. Sekarang mubtada al-mudarris khobarnya mufrad. Al-mudarrisun
Nggak boleh Hadirun. bertanwin, ada alif lamnya. Pak Pujo. Al-mudarrisu hadirun. Al-mudarrisu Hadirun. apa? Kok hadirun? Al-mudarrisu Hadirun, bukan hadir, tapi hadirun. Isim fa'il. Oh iya, nama. Hadirun. Nah, al-mudarrisu hadirun. Oke, sekarang zorob. Atau syibhul jumlah, tapi yang dari zorob. Al-mudarrisu Al-mudarrisu amamal masjidi. Amamal masjidi, oke. Terus, jar majrur. Al-mudarrisu fil fasli. Al-mudarrisu fil fasli. Naam. Terus, Jumlah fi'li. jumlah fi'liyah. Al-mudarrisu yaktubu ala saburati. Nah, al-mudarrisu yaktubu ala saburah. Oke. Terus, jumlah ismiyah. Al-mudarrisu ismuhu Muhammadun. Nah, al-mudarrisu ismuhu Muhammadun. Oke. Baik, mumtaz. Ya. Nomor 4, Mas Wahyu. Hati salasan Salasa, Juma- mudah-mudahan belai. Salasa salasa jumalin. jumalin ya Ustaz. Ya. Khobaru kulli wahidatin minha zarfun. Nah, bikin 3 kalimat mubtada khobar yang khobarnya berupa zorob. Sibhul jumlah yang zorob. 3 kalimat. Berupa zarf. Iya. Aliyun indal mudiri. Aliyun indal mudiri. Thayyib, mumtaz. Ini yang satu. Ya, inda ini sebagai khobar Ali dalam bentuk zorob. Nomor 2. Nomor 2. 3 ya disuruh. Yang kedua. Yang kedua Muhammadun fil masjidi. Itu jar majrur jatuhnya. Zarf bukan. Iya, yang diminta zorob. Thayyib. Berarti amamal masjidi Ustaz. Nah, Muhammadun amamal masjidi. Oke, boleh. Satu lagi. Satu laginya Sorob. Banyak kalau zorob itu di atas, pauko, ya kan? Pauko, di bawah, tahta gitu. Ya Ustaz. Di bawah tahta Muhammadun tas apa tadi? Lupa jadi. Misalnya, Hakibatu. Hakibatu. al-hakibatu. Nah, al-hakibatu tahta ini meja. apa meja? Tahtal maktabi. tahtal maktabi. Nah, ya al-hakibatu tahtal maktabi. Baik, mumtaz. Masih nomor 5, Mas Wahyu antum. Datang ke hati baca. Hati salah saja milin khobaru Jumalin khobaru kulli wahidatin minha jarrul wa majrurun. Nah, berarti 3 kalimat
yang khobarnya jar majrur. Kalau tadi zorob, sekarang khobarnya jar majrur 3. Tadi Muhammadun fil baiti. Oke, Muhammadun fil baiti. Ini yang pertama. Kedua, Min. Terus yang kedua. Aliyun min minas suki. 6. Aliyun minas suki. Baik. Nomor 3. Banyak huruf jar kan? Iya, Ustaz. Mimpian ala apa? Ala Oh, iya. kaika mimpian. Ala sama ya. Dia, Ustaz. Ala juga huruf jar. Oh, ya. Nah, tinggal dibalik aja ini. Iya, Al-hakibatu. Ala ke ya, Ustaz ya? Hah? Ke. Contoh yang ini nih. Al-hakibatu alal maktabi. Ya, al-hakibatu alal muktabi. Mumtaz. Bisa itu. Baik. Step nomor 6. Syukran jazakallah khairan, Mas Wahyu. Nomor 6 Pak Bayu. Ij'al kullas min mimma ya'ti mubtada'an ngala ayyakuna khobarohu Khobaruhu. Dia isim kana. Khobaruhu. Jumlatan ismiyatan wasta'in bil ismi alladhi bainal qawasaini litaku Qausaini. litakuwaini litakwini khobari. Nah, jadi ij'al kulla ismin, jadikan setiap isim mimma ya'ti berikut ini mubtada. Jadi isim yang ini mubtada, yang Ahmad, Sayyarah dan seterusnya itu jadikan mubtada. Kemudian ala ayyakuna khobaruhu jumlatan ismiyatan. Tapi khobarnya harus berupa jumlah ismiyah dengan menggunakan isim yang ada di dalam kurung. Jadi ini potongan khobarnya, yang jadi kata yang ada dalam kurung ini potongan khobarnya. Nah, tapi belum lengkap. Harus dijadikan jumlah ismiyah dulu, baru nanti jadi khobar isim Ahmad. Tip. Ngerti nggak apa Bayi ini? Salah Ustaz. Ayo, gimana? Ahmadu akhuhu maridun. Oke, mumtaz. Ahmad akhuhu maridun. Naam. Terus? Saya rotuka launuha aswadu. Aswadu. Naam. Oke, terus? Al-kutubu ajnabiyatu Samanuha. Harganya. Samanuha. Harganya Murah itu rohisun. Rohisun. Ya. Kalau mahal apa? Galiun atau golin gitu. Itu mahal. Ya, rohisun murah, mahal itu golin. Terus? At-talibul jadidu ismuhu Ahmadu. Oke. Terus Allahu fadluhu. Keutamaannya ya Ustaz ya? Ya, keutamaan nikmatnya gitu. Kasirun. Katsirun, na'am, mumtaz. Oke. Mumtaz.
Nomor 7, Pak Guslim. Nah, kita selesaikan sampai nomor 8 ini. Istahrij minad darsi amsilat Objek yang dikeluarkan. Masih amsilatan. Amsilatan lil jumlatil ismiyati khuzifa mubtada'uha. Nah, keluarkan dari pelajaran ke-11 contoh jumlah ismiyah yang mubtada'nya dibuang. Jadi dia khobar dalam bentuk jumlah ismiyah tapi mubtada'nya dibuang. Cari di hiwar di pelajaran ke-11. Pelajaran ke-11 pelajaran ini kan Ustaz ya? Iya, pelajaran ini, pelajaran ke-11. Tadi yang khasful khobar. Ya, satu aja. Cari satu khobar dalam bentuk jumlah ismiyah tapi mubtada'nya dibuang. Yang khobarnya yang mubtada'nya dibuang Ustaz ya? Iya. Apa namanya? Hamidun Ustaz. Kan itu mufrad khobarnya. Ismi Hamid. Gimana Ustaz? Khobarnya jumlah ismiyah, mubtada'nya dibuang. Kalau Hamidun itu mufrad, khobar mufrad namanya. Oh, berarti dicari dari hiwar manapun itu Ustaz. Iya, iya, di pelajaran ke-11 ini cari di mana? Ada enggak gitu. Yang mubtada'nya dibuang, khobar yang mubtada'nya dibuang. Judulnya itu udah itu. Ketemu itu. Kalau judulnya sih di halaman 91 ya Ustaz ya. Iya. Nih, ad-darsul hadi asyara ini ad-darsu al-hadi asyara. Sebagai apa? Ad-darsul al-hadi asyara. Ad-darsul hadi asyara. Sebagai khobar ya Ustaz ya. Iya, khobar dari haza. Haza ad-darsul hadi asyara. Hazanya dibuang. Tapi yang lain coba, yang lain cari dulu. Yang lain juga bantuin, yang lain. Nah. Pak Puju, Mas Wahyu, Pak Bayu, dicari satu aja jumlah ismiyah sebagai khobar tapi mubtada'nya dibuang. Lebih mudah bikin sendiri daripada nyari ya. Kayaknya sih gitu Ustaz. Karena nyari harus membaca ulang ya. Iya Ustaz. Satu-satu. Oke lah, kita ganti. Bikin lah kalau gitu. Karena untuk meringkas waktu. Bikin coba Pak Guslim. Bikin ya mubtada yang dibuang tinggal khobarnya berupa jumlah ismiyah. Kita apa namanya? Qalamu Muhammadin. Tapi itu bukan jumlah ya Ustaz ya. Benar. Ayo. Bukan jumlah. Qalamuhu jadidun. Qalamuhu jadidun itu jumlah ismiyah mubtada khobar. Tapi mubtada'nya takdirnya apa? Haza Ustaz. Haza qalamuhu jadidun. Oke, mumtaz. Boleh. Baik. Nomor 8. Pak Pujo. Nah, Ustaz. Nah, ini kan kalau nomor 8 itu disuruh ngeluarin juga dari hiwar itu mubtada dan khobar-khobar. Semua mubtada, semua khobar itu didatangkan.
dari hiwar tapi kelamaan, kepanjangan, bikin aja. Bikin aja mubtada yang khobarnya mufrad, mubtada yang khobarnya jumlah, mubtada yang khobarnya syibhul jumlah. Bikin. Mubtada yang khobarnya mufrad. Ya. Muhammadun talibun. Ya, Muhammadun talibun mubtada khobarnya mufrad. Sekarang mubtada yang khobarnya jumlah. Sama sih sebenarnya ini pertanyaannya sama kayak nomor 3 di atas tadi antum yang jawab antum tadi. Ya, nomor 8 ini sama dengan nomor 3 ini. Tapi bedanya kalau di nomor 8 ini sebenarnya disuruh nyari. Ya. Kalau yang di nomor 3 disuruh bikin sendiri. Sekarang di 8 ini disuruh nyari di hiwar. Ya, tapi kalau nyari kelamaan maka kita suruh bikin aja. Nah, sekarang bikin jumlah, khobar jumlah. Al-waladu yabki. Al-waladu yabki jumlah ciliyah. 6. Ismiyah. Al-mudarrisu kitabuhu jadidun. Al-mudarrisu kitabuhu jadidun. 6. Syibhul jumlah. Ana fil baiti. Ana fil baiti. 6. Zarab. Apa? Muhammadun Muhammadun indahu jami Muhammadun indal mudiri ke atau indal babi, indal baiti itu boleh semua. Muhammadun indal mudiri. Indal mudiri. Nah, Muhammadun indal mudiri. Itu mumtaz. Nah, ini pembahasan terkait tentang tamrinat dari mubtada khobar ya. Nanti kita akan berpindah ke kaidah lagi 94 ini, halaman 94, ba'du ahwalil mubtada wal khobar. Nah, ini nanti ringkasan teman-teman ya. Ringkasan dari pelajaran sebelumnya. Ya, nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan selanjutnya jika Allah berikan keluangan waktu. Ya, ini jadi intinya nomor 2 lembar terakhir ini ringkasan dari kaidah sebelumnya. Kondisi mubtada, kondisi khobar sebenarnya udah dibahas. Ya, kalau kita percepat sih nggak apa-apa. Jadi mubtada di sini Allahu ghafurun. Nah, ini mubtada yang biasa. Allah mubtada, ghafurun khobar, ma'rifat nakirah kaidahnya teman-teman ya. Mubtadanya ma'rifat, khobarnya nakirah. Ini. Kemudian mubtadanya muqaddam di sini. Ajibun kalamuhu. Ini ajibun kalamuhu mubtadanya ma'rifat. Mubtadanya yang ma'rifat berarti kalamuhu. Ajibun khobarnya dan kedudukan mubtadanya muakhar di sini diakhirkan. Ya, jadi Allah mubtada yang muqaddam, kalamuhu mubtada yang muakhar. Ya, indaka sayyaratun mubtada yang muakhar dan nakirah. Ini alasannya. Tapi nanti insya Allah lebih jelasnya kita bahas ulang pada pertemuan selanjutnya sebagai review untuk kaidah yang sebelumnya. Baik, cukup sampai sini dulu ya, insya Allah ya, biar nggak terlalu panas. Ya, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada Pak Darsu juga ini. Nah, Ustaz.